masuk ke dalam sesi tanya jawab, saya ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan, silakan berikan pertanyaannya di room chat Zoom dan kami akan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang terpilih untuk memberikan pertanyaannya secara langsung. Atau mungkin Bapak Ibu bisa raise hand supaya kami dapat melihat dan kami dapat notice dan kami dapat panggil Bapak Ibu. Kami harapkan pertanyaan Bapak Ibu kali ini dapat diberikan secara singkat, padat, dan jelas mengingat waktu kita yang terbatas. Baik, begitu saja. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya. Mungkin saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang ada di chat Zoom ya, sebentar ya. Oke, saya tadi lihat ada pertanyaan dari Bapak Wisnu Krisno. Ya, Bapak Wisnu Krisno. Beliau mengatakan, bela negara, keamanan relevansi hidup berjaman, beriman, luar biasa Romo, penjelasan Romo. Beberapa persoalan yang sampai hari ini masih saja menjadi persoalan pelik terkait keamanan, baik di tingkat makro. Misalnya, masih bergolaknya kelompok KKB dan kelompok radikalis yang berusaha mengerus persatuan dan kesatuan NKRI. Mohon dijelaskan antisipasi apa yang harus kami lakukan pada lingkungan kami masing-masing. Terima kasih. Silakan Romo, mungkin pertanyaan-pertanyaan bisa. Kita tuh kan sebenarnya perlu ada, kita sekarang lagi krisis kepemimpinan, itu bukan karena nggak ada pemimpin yang baik, tapi karena setiap kali ada yang muncul itu lalu kayak di apa ya namanya, kayak seperti di apa namanya, seperti di bully ya, seperti dibully kemudian dimatikan karakternya. Jadi kalau sekarang ini saya mengibaratkan ini, mari kita berefleksi, kalau saya mengibaratkan itu bangsa ini lagi kehilangan kebersamaan atau tali yang kuat ya, karena ada orang yang muncul itu ya seperti kalau apa namanya, kita menangkap apa namanya, kepiting sawah ya, dalam bahasa orang-orang Rusia kalau nggak salah itu tatangka gitu ya. Orang-orang Rusia itu menyebut kepiting-kepiting sawah itu tatangka. Itu apa namanya? Ketika dia mau naik gitu kan, yang lain itu menarik dia untuk turun gitu kan. Sehingga sebetulnya ketika tukang apa petani itu menangkap kepiting sawah di dalam baskom, nggak akan pernah ada yang bisa keluar. Kenapa? Karena tidak ada rasa kesatuan gitu. Karena tidak ada rasa kesatuan. Semuanya pingin bahwa kalau ada yang naik, dia juga pingin naik juga gitu kan. Nah itulah yang sebetulnya terjadi penggerusan. Ya karena apa namanya, konsep-konsep yang negara itu kalau kemarin yang saya sampaikan sebetulnya mestinya sudah paripurna, tetapi belum sangat paripurna. Ya kesalahannya di dua belah pihak. Yang satu ya orang yang selalu teriak-teriak soal Pancasila ternyata korupsi. Sehingga apa namanya, kesaksian orang-orang itu lah mana kalau begitu soal apa keadilan itu gitu kan. Sementara ada yang mau berjuang ke apa namanya, ke dalam kebaikan itu ya, mesti lalu ada tanggapan-tanggapan yang nyinyir gitu ya. Bahkan kerap kali terlalu dihiperbolis gitu kan. Seolah-olah di dalam masyarakat, dalam pemimpin-pemimpin itu tidak ada yang baik gitu, tidak ada yang baik. Ini yang sebetulnya menurut saya rusaknya di sini ya, apalagi sekarang dengan media gadget ini. Saya belajar dari refleksi Amerika Serikat beberapa hari yang lalu ketika ada pengesahan terhadap Joe Biden ya, lalu Gedung Putih itu diduduki oleh orang-orang yang menginginkan Trump itu maju. Bayangin 2,5 abad baru sekarang ini Amerika mengalami seperti itu, negara demokrasi yang paling top ya. Mari kita sekarang belajar, jangankan Indonesia yang baru saja 75 tahun merdeka, Amerika Serikat dengan negara demokrasi yang paling top ya, itu pun ternyata hari gini mengalami situasi yang paling jelek dari sejarah demokratisasi yang ada di Amerika Serikat. Kenapa? Ini jawabannya. Karena dengan adanya alat yang kecil ini bukan hanya sarana di Indonesia tetapi juga di Amerika untuk
melaksanakan yang disebut hate speech, ujaran-ujaran kebencian, dan pemelintiran yang disebut hate speech. Dan dengan alat ini, kalau dulu dalam revolusi pemikiran manusia yang ditandai oleh orang Prancis bernama René Descartes, dia mengatakan, saya berpikir maka saya ada. Dalam perjalanan 2 or 3.0, di mana masyarakat kita itu dikuasai oleh pasar, dan kemudian orang itu berlomba-lomba untuk menjadi konsumtif, maka kemudian dalam perjalanan abad kita modern, apalagi saya anak baby zoom, baby boomers ya, baby boomers itu ya, merasakan betul, saya belanja maka saya ada. Ya, rumusannya seperti itu. Jadi apa-apa harus dibeli, apa-apa harus nomor one, apa-apa harus yang terbaik, yang terkini gitu ya, dengan barang-barang yang ditawarkan. Nah, sekarang 5 tahun terakhir ini ada model baru, apalagi setelah 4.0 ya, atau apa namanya, bahkan sekarang 5.0 gitu ya. Itu saya berbohong maka saya ada. Gitu ya. Ini zaman post truth. Jadi ini perjuangan kita dalam milenial masyarakat milenial ini, sehingga kita memang harus semakin mampu tampil ya dalam bela negara ini, wujud-wujud iman kita. Jadi bukan hanya seperti Romo Yos yang sekarang ini omong aja, tapi gimana kita tetap hadir dan ikhlas. Ada kata-kata dari seorang filsuf Prancis bernama Gabriel Marcel yang mengatakan, ya, hadir dan ikhlas adalah inti cinta. Itu yang sebetulnya kita perlukan dalam rangka merajut cinta tanah air. Hadir dan ikhlas. Dan orang yang hadir, ya ini sekarang boleh ya saya tampilkan Risma hari ini ya. Risma siapa? Yang menjadi Menteri Sosial kita itu ya, Ibu Risma itu ya. Dia gebrakan pertama aja dia hadir untuk orang-orang kecil. Wah, langsung beri sambutan, tetapi kan ada yang banyak yang nyinyir juga kan. Jadi itulah sebetulnya bahasa yang itu tadi saya sampaikan. Banyak orang itu dengan mudah itu mengkambing hitamkan orang, lalu mematikan karakter orang gitu ya. Jadi kurang menghargai hadir dan ikhlas sebagai inti cinta. Nah, atau kehadiran dan keikhlasan itu dianggap sebagai sekarang itu kayak ini pamer ya, kayak ria gitu ya. Seolah-olah ya, kayak pamer, kayak ria ya, kayak mau cari panggung, mau menampilkan itu satu image ya. Nah, ini kan yang sekarang juga dicari oleh para politikus-politikus gitu kan. Tapi sebenarnya hati nurani kita bisa tahu kan mana orang yang berjuang dengan tulus dan orang yang hanya mencari panggung gitu kan. Itu kan kelihatan sebetulnya. Dan juga perlu diuji oleh track record sebenarnya. Nah, inilah yang sebetulnya dibutuhkan. Jadi dalam situasi sekarang ini, mari kita menghadirkan track record kita menjadi orang yang berbuat baik. Itu pesan moral saya. Gitu. Dan juga berani untuk menggalang selalu kesatuan dan persatuan. Karena memang situasi kita tadi, ya kita mengalami dekadensi betul di dalam moralitas dan di dalam ideologi. Sekarang ideologinya ideologi pasar, ideologi kebersamaan, gotong royong, itu kalau nggak hati-hati bisa pudar. Yang menjadi kaidah pokok identitas dari kebangsaan Indonesia. Ini mungkin jawaban saya agak sedikit panjang lebar, tapi paling tidak bisa memberikan orientasi kemana kita memang harus melangkah dalam menghidupi bela negara kita. Baik, terima kasih dan juga terima kasih untuk Pak Wisnu yang telah memberikan pertanyaan, dan langsung kita ke pertanyaan kedua dari Ibu Sriani Lubis. Baik, saya lihat di room chat. Saya mau bertanya, kata Bu Sriani. Saya setuju dengan survei Lemhanas dan saya juga melihat persaudaraan, persatuan kita saat ini rapuh, mudah sekali dipecah belah. Apa penyebabnya menurut Romo Yos? Terima kasih. Silakan Romo. Ya, pertama ya karena kurang arif kan. Kalau kita itu tukang marah gitu kan, itu kan jadi nggak arif ya.
Kita mencela orang lain, kita ngomongin jelek tentang orang lain, itu kan sebetulnya cermin untuk menggambarkan ketidakbaikan, keburukan diri sendiri. Maka kalau saya mendapatkan nasihat atau kita sebenarnya sebagai umat, saya bagian dari umat Katolik, itu kan mendapatkan pesan dari Paus Fransiskus, yaitu jangan gosip, ya, jangan bicara yang tidak baik tentang orang lain, ya. Itu akan membuat rapuh ya kepribadian kita kan. Kerap kali orang mengatakan begini juga, dasar itu orangnya karakternya sudah begitu. Menurut saya itu kesalahan berpikir. Kenapa? Karena karakter berdasar dari bahasa Yunani. Nah ini kan penting kita tahu. Yang namanya karasein. Ya, karakter itu dari bahasa Yunani yang namanya karasein. Karasein itu menatah. Jadi seperti bayangin dari kayu gelondongan yang nggak ada bentuknya, oleh seorang pemahat itu dibentuk dan diukir dengan indah. Jadi karasein itu karakter itu mesti indah. Kenapa? Ada upaya untuk menghaluskan, ya. Ada upaya untuk membuat menjadi sebuah budaya yang culture. Jadi tanah itu juga dihidupi dengan suatu budaya manusia yang namanya agriculture. Itulah karakter. Karakter itu pasti baik, pasti indah karena itu membentuk orang menjadi punya sesuatu yang khas dan bisa dipandang baik oleh orang lain. Itulah namanya karakter. Tapi ya karena orang nggak ngerti asalnya, lalu karakternya dia pemalas. Nggak ada karakter itu pemalas. Karakter itu mesti menjadikan orang itu premium gitu ya. Menjadikan seseorang itu menjadi punya watak ya, punya kepribadian gitu. Nah, kalau kepribadiannya itu kerap kali ya ada hujatan, ada cacian, ya. Sehingga anak-anak yang keluarganya itu dari dulu penuh dengan cacian, dengki, iri, itu akan menghasilkan ya masyarakat yang penuh dengan seperti itu bentuknya, kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ya, ini yang sebetulnya mereduksi. Maka kan sebenarnya mulai dari mana pendidikannya? Keluarga. Nah, keluarga ini kan ya sekarang ini kan musuhnya juga ini lagi menjadi individualistik, lalu menjadi autis gitu ya, karena semua itu berpikir pada apapun orientasinya diri, bukan orang lain. Ya, sekarang lebih nggak ada segala sesuatu yang tanpa bayar, semuanya bayar. Orang kencing aja bayar kok gitu. Ini sebetulnya kesalahan berpikir menurut saya. Karena apa? Dasar filosofi orang hidup adalah memberi, bukan menerima. Coba deh kita ini ya. Thank you itu kan ku berikan untukmu gitu kan. Tapi orang Indonesia mengatakan terima kasih gitu kan. Ada yang diterima dulu, padahal sebetulnya kan harus ada yang aku beri dulu gitu kan. Itulah kenapa seorang presiden Amerika Serikat Kennedy menyampaikan, jangan berpikir apa yang kamu dapat dari negaramu, tetapi apa yang kamu berikan untuk negaramu. Dan ilmu hidup itu kan sebetulnya ilmu memberi, bukan ilmu mendapat. Nah, karakter-karakter kayak begini kan nggak hanya bisa diomongkan, tetapi ketika si anak melihat orang tuanya kok dia bisa diterima baik ya, lalu mendapatkan contoh panutan dan kemudian tuntunan dari orang tua. Dan bukan hanya kata-kata, tapi perilaku orang tua. Ini yang kemudian menghidupi anak itu kemudian berbuat baik untuk orang lain. Termasuk juga di lingkungan. Orang tuanya hebat, keluarganya hebat, lingkungannya itu kurang mendukung. Ya. Bisa jadi orang itu tidak kemudian menjadi orang yang bagus gitu. Sehingga lingkungan tempat di mana dia hidup itu juga ikut menentukan. Ya. Nah, sekarang kan lingkungannya kan nggak jelas. Ya, budayanya dari mana? Sekarang kan kita mengatakan kini budaya Jakarta. Jakarta mana? Lebih kelihatan orangnya itu anonim dan mobilitas. Ya toh? Dan orang tidak dikenal sebagai pribadi. Orang hanya sebagai nama atau hanya sebagai nomor. Ya kan? Ini kan menggerus sebetulnya kemanusiaan kita. Rasa gotong royong bisa menjadi hilang.
Orang yang dicari adalah kepentingan diri sendiri, mencari keuntungan diri sendiri. Nah, program-program yang harus dibuat, mau yang namanya program kelompok, sosial, gereja, masjid, pura, dimanapun harus sebetulnya menggerakkan kesadaran-kesadaran macam itu termasuk terhadap alam dan lingkungan hidup. Ini yang menurut saya perlu kita siapkan. Kenapa kok sampai merembet ke lingkungan hidup sekali lagi? Karena ini juga menyangkut ekosistem. Ya, bagaimana kebersihan, sampah, plastik dan sebagainya. Ini yang sebetulnya menjadi apa ya namanya pola kesadaran baru. Maka sebenarnya waktu kita hari ini dan saat-saat ini mengalami pandemik COVID ini kan sebenarnya ada saat yang baik kita untuk mengadakan refleksi ya. Untuk melihat bagaimana kemanusiaan kita ini sudah sesuai dengan jalan yang dikehendaki Tuhan untuk menjadi berkat ya, dan bangsa itu harus menjadinya berkat. Lalu tanah air itu menjadi berkat atau menjadi kutuk itu ya. Ini yang menjadi perjuangan kita. Maka kembali lagi, kalau kita mau hidup ya, hidupilah sejarah. Maka kenapa saya dalam pembicaraan itu selalu mengkaitkan refleksi itu dengan kesejarahan. Termasuk juga masuknya karya keselamatan Allah dalam sejarah kehidupan umat manusia. Lewat bangsa Israel tadi yang dipresentasikan oleh tokoh yang namanya Abraham. Ini yang mau saya sampaikan sebetulnya. Silakan disampaikan, dilanjutkan lagi siapa yang mau bertanya. Ya, baik. Masih mengenai tentang sejarah ya, Romo, dan juga mengenai karakter. Saya melihat di sini ada di chat, ada satu pertanyaan dari Bapak Bruno Rumyaru. Apakah ada paradigma yang berbeda antara founding father negara ini dengan Orde Baru dan pasca Orde Baru, sehingga kita perlu adanya upaya bela negara untuk mengembalikan karakteristik bangsa ini kepada porsinya yang benar, yakni satu bangsa dalam kepelbagaiannya. Silakan, Romo. Ini bagus banget nih pertanyaannya. Jadi eh, eh, pertama memang kita harus tetap berangkat dari siapa kita kan. Identitas itu harus bicara soal siapa kita. Kita lupa tentang siapa kita, tentang the founding fathers, ya kedepannya pasti runyam. Kalau dari the founding fathers sudah menyampaikan lewat pidatonya Bung Hatta, salah satu dari 44 orang yang menyatakan pandangannya dalam 66 orang yang ikut dalam BPUPK. Muhammad Hatta sudah mengatakan, kalau kita mau maju, kita mau menjadi bangsa yang besar, ya pertama-tama kita menjadi bangsa yang punya tujuan untuk bisa memberikan kebahagiaan bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Untuk itu, jalannya, caranya adalah dengan bersatu. Dengan demikian, dalam persatuan itu kita bisa menjadi bahagia. Tapi, kita juga sadar, ada kecenderungan manusia itu, pada hemat saya, itu cenderung untuk membeda-bedakan. Sedangkan kekuatan, kalau kita mengatakan kekuatan yang kita dapat dari sang pemberi hidup, sang Khalik, itu kan, itu adalah sebetulnya mempersatukan. Maka ada kaitan antara Khalik sebagai sang pencipta, ada kaitannya dengan makhluk, dan kemudian ada kaitannya dengan akhlak. Ini tiga kata yang nggak bisa dipisahkan. Khalik, sang pencipta, makhluk sebagai kita yang diciptakan, dan ada sesuatu yang merangkum antara sang Khalik dan makhluk yang disebut akhlak. Akhlak itu adalah bagaimana manusia mampu untuk bisa menyampaikan apa yang seharusnya dilakukan. Orde Baru itu kan sebetulnya juga memperbaharui apa yang telah kurang tepat dilakukan oleh Orde Lama. Dan Orde Baru itu mau membuat tatanan. Tapi dalam pelaksanaan kan juga ada kritik ya terhadap apa yang dilaksanakan. Pertama adalah yang dibangun itu fisik. Tapi bukan jiwanya. Padahal dalam lagu Indonesia Raya kan jelas. Bangunlah jiwanya dan bangunlah
raganya. Indonesia pada saat Orde Baru lebih kelihatan dan tampak yang dibangun adalah fisik, lebih daripada jiwa. Apapun dulu direpres. Kita tidak ada dalam iklim demokratis pada saat itu. Saya masih ingat saya SMP kelas 2, kita mulai kritis sama pemerintah. Itu apa yang disampaikan ayah yang pegawai negeri. Ingat, kalian makan pakai uang, pakai berasnya pemerintah gitu. Lalu kita diam semua. Ya, ini hal yang menurut saya itu belum terjadi apa yang seharusnya menjadi kekuatan dari bangsa kita ini. Oleh karenanya pada saat itu ada P4 yang sebetulnya bagus, tetapi karena hanya formalistik, akibatnya menjadi ya kayak tataran wacana, karena pada tingkat praksisnya itu korupsi, yang terjadi nepotis, yang terjadi kolusi, nah macam itu. Kemudian setelah ada chaos karena ekonomi kita tidak berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya, dengan ketidakstabilan ekonomi, menyebabkan lalu gerakan baru yang disebut reformasi. Nah, reformasi ini sebetulnya mau mengembalikan pada tatanan demokrasi. Tapi kan ketika masyarakat demokrasi ini juga mau dihidupkan, ya toh, lalu undang-undang dasar juga dilakukan amandemen sampai amandemen yang keempat, perubahan yang keempat. Kalau saya tanya sama para pendengar sekarang ini kan juga apa yang menjadi amandemennya, mesti pada tidak bisa merunut ya. Tapi pada hemat saya ya sekarang berubah. Katakanlah pasal 33 Undang-Undang Dasar, ya toh, kalaupun itu ada, ya, tetapi suasana yang ada sekarang itu ekonomi pasar. Nah, hal-hal seperti ini kan bukan hanya pada masyarakat kita secara komunal, ya, tetapi dipengaruhi oleh environment atau lingkungan sekitar, atau juga yang disebut namanya geostrategik, ya, masyarakat yang ada di sekitar kita yang juga mau menguasai bumi dan air serta mineral yang ada di dalam bumi Indonesia ini, sehingga suasana transnasional itu kuat terjadi. Nah, kedaulatan bangsa terhadap bumi dan tanah air ini, itulah yang mau kita perjuangkan. Pada hemat saya harus memilih, ya, sebagai anak bangsa dan juga sebagai orang yang beriman. Kita mau ke arah mana? Sampai sekarang saya harus mengatakan, apalagi saya sekarang juga menghidupi bagian dari abdi negara, ya. Maka tiada kata lain, kita memperjuangkan nasionalisme Indonesia sebagai cara kita untuk menuju masyarakat yang bahagia dan abadi, sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad Hatta. Nah, inilah yang sebetulnya harus ada diskursus. Kita juga berani berhadapan dengan orang-orang yang tidak sepaham dengan kita, dengan akhlak yang baik. Nah, inilah yang sebetulnya menjadi pekerjaan-pekerjaan rumah kita untuk menghadirkan suasana diskursus, pembicaraan yang sehat, ya, saling berkorelasi, ya, resiprok, ya, saling bertukar pandangan, justru juga di dalam perbedaan. Inilah yang sebetulnya harus kita hidupi, yang sekarang belum sangat kuat kita rasakan, dan ini yang harus kita perjuangkan. Maka kita juga sebenarnya bisa punya contoh atau orang yang bisa dijadikan panutan, seperti yaitu antara I.J. Kasimo dengan Muhammad Natsir, itu beda pandangannya. Mereka bisa berdebat pada saat mereka ada di
dalam ruangan untuk menyampaikan pandangan-pandangan mereka, tapi keluar itu mereka tetap menjadi manusia yang bersahabat. Ini yang sebenarnya mesti menjadi kekuatan dari Pancasila kita. Ini yang catatan saya itu. Jadi saya tidak menyalahkan Orde Baru karena memang setiap gerakan kita memang perlu dikoreksi. Tidak ada yang lalu menjadi benar. Itulah yang sebetulnya juga diperjuangkan oleh negara-negara yang demokratis sekarang ini, yang sekarang sedang berhadapan dengan media-media sosial yang memudahkan orang mendapatkan hasutan. Itu. Jadi kita perlu berhati-hati, kita perlu cukup arif, dan mungkin satu kunci saya, menghidupi literasi. Menghidupi literasi. Jangan sampai menjadi aliterasi. Itu catatan saya untuk generasi kita dan selanjutnya, menghidupi orang yang berakhlak tidak akan pernah mungkin tanpa kekuatan literasi. Silakan yang lain. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya dan juga terima kasih pertanyaannya. Dan selanjutnya kita ke penanya berikutnya yang akan saya izinkan secara live, yaitu Bapak Carolus. Saya persilahkan. Silakan Pak Carolus, bisa unmute audionya. Oke, saya bertanya langsung sekarang. Jadi gini, pertanyaan saya, bagaimana Romo? Dengan Pak siapa? Carolus. Dengan Pak Carolus. Pak Carolus, iya. Silakan Pak Carolus. Ini Carolus. Romo, selamat malam. Ini pertanyaan saya penting kepada Romo. Ini penjelasan tentang negara. Nah, selama ini orang yang pernah ikut di bela negara, ujung-ujungnya itu banyak sekali, seakan oknum melanggar hukum. Kepala daerah bahkan pernah ada yang di bela negara, ujung-ujungnya tertangkap menjadi tahanan. Nah, apakah ini bela negara ini yang sekarang ini yang terjadi di Indonesia sekarang ini, maaf, saya terus terang tidak tepat guna. Karena selama ini seharusnya kan ketika aparat penegak hukum, APH, para politikus yang berlatar belakang partai politik, bahkan sampai ke daerah, termasuk kementerian yang barusan menteri ketangkap KPK, itu kan berarti saya katakan di negaranya mengalami kegagalan, Romo. Dalam arti tidak tepat guna. Apakah di negara ini harus bernuansa penegakan hukum, harus disertai dengan penegakan hukum yang baik dan benar kepada seluruh aparatur negara, termasuk TNI, Polri, dan sebagai Satpol PP, sipir penjara, dan sebagainya. Bahkan partai politik. Saya minta ketegasan dalam arti, tolong, kalau misalnya bela negara, harus tertib administrasi negara, dan harus ada penegakan hukum di dalam negara ini kepada seluruh masyarakat Indonesia, BNN, maupun yang lain sebagainya. Itu, Romo. Karena selama ini penegakan hukumnya masih lemah. Itu aja. Terima kasih. Shalom. Carolus, saya sangat setuju sekali. Ini yang sebetulnya harus kita lakukan dalam rangka pemulihan, ya, dalam rangka mewujudkan Indonesia maju dan juga bangsa yang besar. Itu tidak akan pernah bisa tanpa sebuah penegakan hukum atau tata kelola yang disebut good governance. Kita alami yang tadi disampaikan Pak Carolus, itu kita belum sungguh-sungguh serius dengan oknum tadi yang disampaikan untuk menjalankan sebagai orang-orang yang menghidupi the good governance, yaitu dengan tata kelola yang baik dan benar. Maka hukum memang menjadi panglima untuk itu. Gitu. Jadi perlu sekali, betul, kita bisa belajar dari negara Hong Kong yang pada saat kita bisa lihat tuh dalam filmnya Jackie Chan, itu tahun 70-an itu mereka ngawur-ngawuran, polisinya itu kacau, mereka itu sangat korup, ya. Apa yang kemudian membuat dalam waktu sekejap Hong Kong itu menjadi hebat? Karena mereka menghidupi tata kelola. Memang ada banyak, ya, seperti China gitu, ya, yang mereka hebat. Vietnam mereka sangat hebat, ya.
Karena mereka punya background itu sebagian dari besi, ya tirai bambu, negara-negara yang dulu sangat kuat ya, kekuatan negara untuk mempush ya, memaksa patuhan. Ini yang dalam bangsa kita itu sekarang sangat longgar. Jadi dari kita dulu kena modelnya Soeharto yang begitu represif gitu ya. Sekarang dibebaskan, bebasnya itu kebablasan ya. Jadi orang boleh ngomong macam-macam yang kemudian ya kita harus ya, karena daya literasi kita masih lemah. Mari kita melihat, itu yang paling kecil dari seluruh negara ASEAN. Bayangin loh. Maaf, ASEAN yang besar ya, bukan Timur ya. Tapi sebetulnya ini kan menjadi satu catatan buruk tentang sistem pendidikan kita, ya sistem siapa lagi yang harus memperjuangkan ini ya, anak-anak negeri kita yang harus kita galang gitu ya. Maka apa yang saya sampaikan ini hanya menjadi suatu kesadaran bersama, ini loh yang menjadi masalahnya. Kita mencoba untuk bisa ulangi. Saya Angkatan Udara, tapi sekarang saya berada di Mabes TNI. Apa sumbangsi saya, kehadiran saya untuk memberikan added value bagi perjalanan sebuah institusi yang menghadirkan tata kelola untuk pembinaan mental yang baik. Itu menjadi selalu refleksi saya juga hidupi. Ya, tapi kan juga ketika berjalan dalam praksis gitu kan ya, dalam keseharian kan kita juga menjumpai orang, udahlah ngapain sih Romo kita capek-capek kayak begini, emang kita dapatnya apa, begitu ya nggak? Nah, dalam menghadapi seperti itu kita mau terus maju, kita lalu yang lain kok pada itu aku juga males itu. Nah, inilah yang sebetulnya saya coba untuk hidupkan kepada orang yang siapapun yang mendengarkan saya, influencer, apa yang saya hidupi ini. Jangan pernah kita mau kalah sama orang-orang macam begitu. Berani terus kita berjuang, meskipun kelihatannya sia-sia, gitu. Nah, berani nggak kita? Saya mengatakan, kenapa kita takut? Kenapa? Saya punya jati diri, saya punya identitas. Kenapa? Saya pengikut Kristus tadi yang ajur dan ajar. Kenapa takut? Itu yang saya hidupi kok. Ada yang mengatakan, ya emang lu pastor, lu ngomongnya mesti begitu. Enggak, pastor itu pilihan dengan bebas. Dan semua orang bisa berbuat baik tanpa juga harus jadi pastor. Gitu. Mumpung saya jadi pastor dan saya ada di lingkungan TNI, ini yang saya katakan dan nanti akan saya lakukan. Dan bukan hanya saya lakukan, saya sedang lakukan dan saya sudah lakukan. Dan terus saya juga berjuang untuk itu. Ini diskursus macam ini menjadi sesuatu yang penting untuk menghidupkan sebetulnya cara bagaimana kita menjadi influencer yang memberikan pengaruh baik kepada orang lain. Dan saya punya garansi. Kenapa? Saya sudah melakukan itu. Saya sudah punya bukti. Saya sudah melakukan itu dengan adanya penerimaan yang sangat baik dari orang-orang yang ada di sekitar saya. Saya nggak bisa ngomong itu, tapi saya rasakan kalau saya menghidupi ya sederhana aja kok. Saya kan di sini kan tulisannya di sini tulisan jelas sekali, Yos Bintoro. Saya memberikan kesaksian bahwa selama saya ada sampai pimpinan saya nggak panggil saya Yos, mereka panggil saya Romo. Ada identitas lain yang ada, bukan hanya sekedar embel-embel, tetapi menjadi suatu karakter. Yang ini yang sebetulnya juga mau saya hadirkan pada siapapun Anda. Mau Anda Islam, mau Anda Katolik, mau Anda Kristen, Protestan, Hindu, apapun latar belakang, mari kita menghidupi sebetulnya kemampuan dan kekuatan kita menghidupi identitas untuk bisa menjadi influencer. Itu yang sebetulnya dan ada buktinya gitu loh.
Karena apa? Ada pekerjaan yang kita lakukan, setiap kali kita diberikan kerjaan, kita bisa memberikan tingkat kepuasan dengan adanya kehadiran, dengan adanya juga kemampuan secara profesional. Ini yang harus kita hidupi. Maka kembali soal hukum, ya hukum ada orang-orangnya yang menjiwai bagaimana hukum itu memang harus ditegakkan. Karena nggak akan pernah ada negara yang baik tanpa tata kelola kebersamaan yang dijamin oleh hukum positif dan konstitusional yang dihargai dan dijamin keberlangsungannya dengan adanya reward ya, atau juga punish atau sanksi yang dilakukan juga oleh pemerintah atau aparat yang berwenang. Nah, inilah yang menjadi perjuangan kita. Mungkin agak sedikit panjang lebar, tapi itu arahnya, Pak. Dan saya sangat setuju Pak Carolus, di mana panglimanya sekarang ini adalah hukum. Ya, kalaupun orang ekonomi ya, enggak, hukum. Hukum harus menata semuanya dengan baik. Mau dibilang mau di gereja, mau di masjid, kalau hukumnya itu nggak bisa menata kelola ekonominya, anggaran yang datang, sumbangan dari umat untuk rumah ibadat gitu. Kalau nggak bisa itu secara transparan dan akuntan, secara akuntabel, ya nggak bisa kredibel gitu. Ini catatan saya. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Pak Carolus. Dan mari kita bersama-sama berjuang ke arah itu. Baik. Sehubungan dengan pernyataan Bapak ya, ada satu pertanyaan yang menarik menurut saya di room chat ini dari Bapak Rio. Di Indonesia begitu banyak konflik yang tak terselesaikan hingga hari ini. Bagaimana masyarakat yang menjadi korban konflik dapat mengembangkan jiwa bela negara jika dirinya masih ada trauma akibat konflik? Bagaimana Romo melihat hal ini? Apakah perlu ada penyelesaian konflik masa lalu atau dilupakan begitu saja dan memandangkan ke depan untuk membangun harus ada rekonsiliasi. Ya, jadi yang paling pokok itu harus dibawa pada suatu, jangan sampai ada pembiaran sampai ini. Saya sedang juga menangani keluarga-keluarga yang sampai sekarang itu mendapatkan cap tidak diakui lagi, yang masih belum dapat pengakuan atau belum dicabut stigma politik masa lalu. Ya, lalu juga mereka yang mengalami kekerasan masa lalu ya. Ya, termasuk juga 1998 itu ya, pada saat reformasi kan. Jadi banyak hal ya. Lalu juga kasus-kasus di Papua misalnya ya, di Paniai itu belum selesai juga gitu kan. Kasus juga Munir ya, penculikan dan sebagainya itu kan juga sebenarnya belum selesai. Maka memang perlu kalau dalam bahasa Islam tuh ya ada islah ya. Ya, dalam bahasa kita yang lebih umum itu ada rekonsiliasi. Tak akan pernah bisa sebagai bangsa itu menjadi hebat tanpa kita ya hadir dengan penuh kebesaran jiwa untuk mengakui ada hal-hal macam itu. Nah, tapi kan tidak mudah ya. Jokowi itu kan tadinya mau minta maaf soal peristiwa pembunuhan yang luar biasa setelah kejadian G30 SPKI. Ya, itu saja juga dihalang-halangi kan. Ya, kok harus minta maaf? Dia juga, jadi selama ada kebencian, kalau saya melihat ya, soal PKI ini sekarang saya angkat saja soal PKI gitu ya, berani aja ngomong ya. Soal PKI itu sekarang menurut hemat saya bukan soal PKI-nya yang dasar ya, bukan soal PKI yang menjadi isu pokok, tapi soal kebencian. Soal kebencian. Bagaimana soal kebencian ini bisa diselesaikan? Bagaimana ada resolusi mengenai orang-orang yang saling membenci satu sama lain dan punya ketakutan. Dulu dia sudah menguasai, sekarang dikuasai, sekarang harus menguasai lagi, nggak mau. Itu peristiwanya seperti antara Serbia dan Bosnia. Ya, mari kita juga belajar dari negara-negara lain. Jadi dengan kesadaran ini kita nggak usah menjadi khawatir, takut, tetapi kita harus tetap berani satu persatu kita mencoba bisa menyelesaikan.
sahabat-sahabat saya juga dari Komnas HAM itu juga punya catatan banyak ya. Ada juga ya seperti ya, kalau apa namanya menyelesaikan kan juga ada yang tidak benar-benar right or wrong is right or wrong gitu kan. Ada juga pandangan right or wrong my country gitu kan. Jadi ini perlu ada tetap harus ada diskursus mengenai ini dan jangan pernah dibiarkan gitu. Itu kenapa Kamisan itu masih tetap ada itu di mana namanya di istana itu. Dan itu harus pelan-pelan harus dijawab ya oleh pemerintah, siapapun pemerintah yang berkuasa, mau sekarang mau besok gitu ya. Karena ini menjadi hutang ya, hutang terhadap kemanusiaan. Nggak gampang bener. Saya sadar bahwa ini bukan pekerjaan yang membalik telapak tangan, ini pekerjaan yang sangat complicated. Maka perlu dihadirkan orang-orang yang arif, orang-orang yang bisa diterima dan dalam kelompok yang satu sama lain saling berhubungan untuk bisa meyakinkan orang. Baru saja saya misalnya contoh, tidak serta-merta vaksin yang sekarang disiapkan oleh pemerintah itu bisa dikonsumsi dengan baik oleh masyarakat. Ada yang ragu-ragu, ada yang menolak. Bayangkan. Padahal ini adalah perbuatan baik ya. Ada yang ragu-ragu dan menolak. Ada yang apakah ini halal dan sebagainya itu. Ini kan juga harus menjadi suatu pekerjaan kita untuk meyakinkan. Ya. Dan nggak bisa hanya orang pakai pakaian, pasti Romo, pasti tentara, belum tentu. Kita harus cari orang-orang yang dari kelompoknya dipercaya, ada kredibilitas, dan kemudian bisa menyampaikan pada kelompoknya. Ini yang kita butuhkan sekarang. Orang-orang yang bisa membawa pada situasi kondusif, ya, situasi yang lebih tenang. Karena apa? Menangkanlah hati orang, menangkanlah hati kelompok. Sehingga nanti pikirannya itu juga bisa terbuka. Jadi jangan sampai kita hanya juga, ini juga catatan buat saya juga, hanya bisa bergaul sama orang-orang yang bisa omong sama kita. Tapi kita menutup diri sama orang-orang yang keras sama kita, yang bahkan berhadapan dengan ideologi kita, dengan bahkan ya ideologi Pancasila. Kenapa harus kita musuhi? Bukankah mereka justru harus didekati? Ini adalah salah satu cara yang harus kita juga tempuh. Jadi cara-cara diplomasi ini adalah tetap menjadi cara kita untuk bekerja terhadap kebangsaan kita. Jangan sampai rajutan kebangsaan kita ya yang ada hanya rusak saja, ya, tanpa ada restorasi atau juga pembaharuan yang kita hidupi. Ini catatan-catatan saya juga yang harus kita kerjakan. Jadi Indonesia memang harus tetap kita rajut dalam proses. Tidak akan serta jadi begitu saja. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Romo untuk penjelasannya. Dan kita akan kembali ya ke presentasi yang Romo telah sampaikan. Ini yang terakhir ya Romo, dari Bapak Barkah. Dalam tayangan PowerPoint yang Romo sampaikan, mengapa 19,4% ASN kok tidak setuju dengan ideologi Pancasila? Apakah tidak ada screening kembali, tidak ada penanganan lebih lanjut dari negara? Silakan Romo. Jadi ini kan pertama-tamanya datanya data kuantitatif ya. Kalau kita bisa bicara soal analisa data, ini kan data kuantitatif. Data kuantitatif itu bisa tetap dicek dengan data kualitatif. Ya, data kualitatif itu bisa menjadi suatu pertanyaan tadi yang disampaikan. Kenapa kok bisa? Itu yang namanya depth interview dalam analisis terhadap kajian penelitian dan lalu bagaimana itu dikembangkan. Nah ini kan dari BPS itu kan datanya hanya data kuantitatif, ya, hanya untuk memberikan suatu imaging ya, suatu kesadaran kita. Ternyata ada masalah nih gitu. Nah kan data kuantitatifnya itu mengenai kualitatifnya kenapa? Nah itu dicoba jawab oleh kita yang melihat, dan itu yang namanya interpretasi, ya. Kalau sekarang bertanya kepada saya, kenapa kok bisa itu ada gitu kan? Ya, saya juga mengatakan complicated, ya.
Pertama-tama kan kita sebetulnya kalau mau dibilang negara kita maju secara ekonomi, ya, gitu kan. Ekonomi kita semakin menuju pada masyarakat yang tidak lagi menjadi masyarakat negara-negara berkembang, masuk dalam negara berkembang, sudah mulai maju kepada masyarakat yang lebih baik. Tapi itu kan juga belum menjamin ya bagaimana kemajuan dari yang ditanyakan tadi itu sungguh-sungguh terjadi itu. Pak Barkah itu kan kita semua kan juga kaget ya, sama seperti Pak Barkah kaget. Kok bisa ya seperti itu ya? Nah, saya hanya bisa memberikan satu cara pandang ya. Belum tentu ini lalu mewakili ya, tetapi paling tidak berdasarkan juga kajian data empirik itu kan sejak tahun 90-an itu kan kelompok-kelompok ada banyak paham ya, Islam macam-macam ya, ada juga Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Ini kelompok Wahabi itu masuk, yang sebenarnya sudah sangat lama, tapi lalu mendapatkan angin itu ketika ya pada saat Orde Baru, pada saat-saat akhir tahun 90-an itu diberi kesempatan untuk hidup. Ya, untuk tidak seperti yang sebelumnya harus sangat represif. Ya, kalau ada yang tahu tahun 80-an itu kan sangat gencar ya, tekanan terhadap kelompok Islam radikal ekstrim gitu ya. Nah, itu kan juga menimbulkan luka untuk orang saudara kita umat Muslim yang radikal itu juga gitu ya. Lalu muncul ya kelompok-kelompok yang beraliran ya Wahabi itu tadi itu kan. Dan ya itu sendiri juga agak berbeda dengan kelompok Islam yang lain gitu kan. Karena rupanya ada banyak interpretasi atau mazhab dari kelompok saudara-saudara kita Muslim. Nah, itu kan yang lalu intoleransi ya dari sana. Yang tadinya kecil-kecil makin lama makin kelihatan mendapatkan ruang gitu kan. Baik ruang secara sosial maupun ruang secara politis. Itu yang bisa saya sampaikan di sini. Jadi ada ruang secara politis yang diberikan. Ya nyatanya ada Pam Swakarsa pada saat pada saat reformasi itu kan pada FPI misalnya. Gitu yang sekarang sudah karena tidak lagi mendaftar ya dianggap sebagai yang tidak lagi terdaftar ya, nggak boleh ada gitu ya, bukan terlarang tapi ya sudah tidak boleh ada lagi karena dia tidak mengajukan gitu kan, atau HTI yang memang sudah dilarang karena memang jelas-jelas mengandung keinginan untuk mendirikan filosofi lain terhadap ideologi negara kita yang berdasarkan khilafah gitu. Nah, suasana-suasana macam ini itu kan mewarnai ya dinamika bangsa kita. Lalu juga ada situasi ya disruption ya dalam revolusi 4.0 ini kan ada perubahan ya, perpindahan ya yang disebut shifting gitu ya, perpindahan entah itu modal ya dalam hal kapital, lalu juga kebijakan ya. Nah, itu lalu lebih kurang memberi warna pada orang-orang yang merasa not okay dengan situasi yang ada, sehingga lalu melahirkan macam-macam kelompok aliran yang lalu punya tafsiran terhadap ya negara dan juga identitasnya gitu. Nah, ini yang harus kita kalau untuk tentara ya harus kita selami dan kita harus tegakkan gitu ya. Nah, meskipun ya tentara itu kan sebenarnya penjaga kedaulatan, tetapi kan juga diajak untuk membantu ya dalam upaya perjuangan bangsa ya dengan cara-cara yang sebagaimana tentara itu hidupi dalam kedisiplinan ya, pendekatannya seperti itu, pendekatan yang sifatnya juga bukan lagi yang dulu itu kan dengan represif ya. Sekarang di samping kalau memang ya negara demokrasi itu tetap represif, seperti di Inggris itu kan ada
di beberapa sudut kota tuh CCTV ya di jalan-jalan ya untuk menjaga orang-orang Inggris termasuk yang kegemukan itu akan diperhatikan oleh negara, jangan sampai kamu gemuk lagi karena kamu nggak sehat gitu kan. Jadi orang kehilangan kebebasannya juga ya. Jadi salah satu fungsi demokrasi adalah represif itu. Jadi jangan salah bahwa demokrasi itu tidak ada represi, ada dalam rangka untuk menegakkan aturan dan tata tertib ya. Nah ini bisa dengan kalau apa namanya kurang kuat ya pedoman dan aturan normanya itu kan kemudian lalu di apa ya namanya kerap kali dikalahkan ya oleh ya itu tadi ya kebohongan, hasutan dan sebagainya itu. Nah itu yang kerap juga dipakai untuk ya menggiring opini-opini ya supaya membenarkan kelompok ini dan menyalahkan kelompok yang lain. Nah maka dari itu terjadinya 19,5% yang semakin intoleran itu apa namanya menjadi catatan kita. Menjadi catatan kita. Tetap harus menjadi PR untuk dikerjakan, jangan sampai ya itu lebih daripada apa yang tertulis dalam apa namanya yang tertulis di dalam hasil pooling yang sifatnya kuantitatif. Nah, kita harus berjuang untuk menyelesaikan, mengurai dan melaksanakan tindakan-tindakan yang solutif. Nah, itu yang bahasanya sekarang terkenal tuh ya dari dramatik gitu ya, solutif gitu ya. Harus ada itu untuk bisa menyelesaikan itu. Dan mari kita sekarang berjuang untuk memang menurunkan itu ya. Karena memang tidak sesuai, kurang tepat dengan apa yang kita hidupi dalam alam negara Pancasila yang berkedaulatan pada rakyat. Itu yang jadi catatan saya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Romo. Dan ini pertanyaan dari Bapak Barkah tadi mengakhiri sesi Q&A pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu, sebelum kita tutup, saya minta mungkin Romo Bintoro ada closing statement. Baik, jadi saya mau ulangi lagi yang paling penting untuk menghidupi bela negara adalah bahwa kita semua punya tugas dan tanggung jawab untuk melihat kembali identitas diri kita sebagai anak negeri, anak bangsa, anak yang lahir dalam bumi dan tanah Indonesia. Bagaimana Indonesia itu dibentuk oleh para bapak-bapak bangsa dan bapak ibu ya, karena ada dua perempuan yang harus kita sadari dan perlu dikawal dalam perubahan ini menuju masyarakat yang terus berproses sehingga kita boleh bermimpi nanti di masyarakat tahun 2045 100 tahun Indonesia merdeka kita menjadi bangsa yang bukan lagi gambarannya seperti sekarang tetapi mestinya lebih mulia, lebih terpandang, lebih dipandang hormat oleh bangsa-bangsa lain karena kita juga memberikan kekuatan jati diri kita sebagai bangsa yang bermartabat, bangsa yang percaya dengan kekuatan diri sendiri, dan bangsa yang kita cita-citakan punya kemampuan untuk juga berbagi berkat untuk bangsa yang lain. Ini yang saya saya hidupi juga sebagai sekaligus closing statement dari saya. Demikian. Bagus sekali ya Romo ya, harapannya Romo terhadap bangsa ini dan juga saya kira itu tidak hanya harapan Romo saja ya, tapi bisa menjadi harapan bagi kita semua. Dan terima kasih Romo Bintoro atas kesediaannya menjadi pembicara Circles di yang kedua kalinya. Dan kiranya tadi banyak gangguan ya di awal. Ya nggak apa-apa Romo, nggak apa-apa. Ya kami juga saya mewakili Circles Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang setia untuk menunggu walaupun banyak kendala di awal, tapi puji Tuhan sampai akhir kita dapat banyak hal yang baru nih Romo, nilai-nilai yang baru yang pastinya dapat kita hidupi dalam kehidupan masing-masing.
Dan demikian pada hari ini kita akhiri kebab pada malam hari ini dan kita akan bertemu kembali di hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 di kelas Keju yang masih diampu oleh Dr. A. Setio Wibowo atau Romo Setio dengan tema metode filsafat dialektika klasik sampai Hegel. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin belum mendaftar sampai sekarang ini masih bisa mendaftar dan untuk hal itu bisa dapat menghubungi nomor admin Circles Indonesia di 0888 6193 103. Nanti mungkin ada Minci yang akan men-share admin Circles Indonesia. Dan juga minggu depan tetap akan ada kelas di hari Senin pada tanggal 18 Januari dan Romo Bintoro akan tetap mengisi ya, Romo ya. Dan itu akan menjadi sesi terakhir. Dan dengan tema kekristenan dalam pluralitas kebangsaan Indonesia berkedaulatan Pancasila. Dan apabila pada malam hari ini sahabat Circles belum mengisi link absensi yang kami bagikan di room chat Zoom, kami harap untuk Bapak Ibu dapat menyelesaikannya dengan segera, mengingat absensi tersebut akan menjadi tempat untuk menyebarkan informasi kegiatan Circles selanjutnya. Dan jika sahabat Circles merasa terberkati dengan seminar Circles, sahabat Circles dapat mengikuti beberapa sosial media kami seperti Instagram dan juga Facebook. Instagram kami di @circles.education dan Facebook kami di Circles Indonesia. Dan perihal sahabat Circles yang menginginkan sertifikat kelas malam hari ini ataupun minggu kemarin yang sudah bergabung, bisa menghubungi admin Circles. Selain itu, Circles Indonesia juga membuka ruang